Kita berbicara dunia pendidikan di Indonesia dan merucut langsung di Provinsi Banten ya. Berdekatan dengan Jakarta sendiri dan isu kolaborasi dan juga pendidikan di Banten merupakan tantangan tersendiri. Bagaimana membenahi sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Banten. Saya berkenalan dan berbincang-bincang dengan seorang tokoh muda yang menurut saya cukup keren. Bagi saya, beliau adalah seorang pahlawan muda yang ingin meningkatkan kompetensi lewat dunia pendidikan di khususnya Banten. Dan nggak cuman keren saja, tapi beliau ini pernah mendapatkan sebagai seorang Young Southeast Asian Leader, salah satu di antaranya, dan masuk ke 60 pemimpin muda dunia versi Global Changemaker 2016. Yuk kita berkenalan dengan sahabat saya Mas Panji Asis Pratama. Mas Panji apa kabar nih? Baik Pak Jimmy. Thank you loh, ini dari Serang jauh-jauh, macet nggak ini? Macet lumayan, luar biasa. Lumayan ya. Wah Mas Panji gimana nih pengalamannya menjadi 60 top 60 world changers? Wow, itu sebenarnya nggak nyangka dan 2016 kan sebenarnya masih baru banget lulus kuliah Pak Jimmy. Oke. Dan waktu itu diundang ke Switzerland. Dan berangkat ke sana untuk nerima salah satu program dari Global Changemaker dan dinobatkan sebagai salah satu dari 60 anak muda di tahun 2016. 2016 60 anak muda yang melakukan Global Changemakers ya. Wah ini luar biasa ya pengalaman dari Mas Panji walaupun dari Banten langsung ada dalam dunia global dan Mas Panji ini cukup unik, nggak sekedar berpikir secara global tapi langsung menyorot Banten ya. Kebetulan saya juga tinggal di Banten nih, Tangerang ya. Dan membangun sebuah kegerakan yang bernama Isbanban, Istana Belajar Anak Banten. Gimana ceritanya itu? Ya jadi Isbanban ini Pak Jimmy, singkat ceritanya di semester 2 kuliahku di Universitas Padjadjaran waktu itu lagi lowong karena libur kuliah. Kalau libur kuliah kan 2-3 bulan. Pulang ke Banten, waktu itu lagi ada banjir bandang yang merendam sekitar 24 kecamatan di Provinsi Banten. Karena dari SMA udah seneng banget terjun di dunia sosial. Zaman SMA pun bikin kegiatan OSIS Banten, bikin kegiatan sosial juga. Jadi masih terus ingin untuk ngebantu hal-hal yang berbau sosial. Sampai akhirnya kita coba ngegalang dana untuk ngebantu korban banjir di salah satu kampung. Di sanalah akhirnya kita bantuin para korban banjir dan kepikiran di satu waktu ada satu anak yang bilang, Kak Panji kok ini yang dibantu cuman orang dewasanya aja, ibu-ibu sama bapak-bapaknya, kita kok enggak Kak? Kita kan punya sepatu yang udah hanyut, buku-buku bacaan kita udah pada basah, kita pengen Kak bisa dapetin buku-buku juga gitu. Jadi dari situlah sebenarnya inspirasi kita di Isbanban untuk akhirnya membangun sebuah taman baca. Taman baca yang sangat sederhana sebenarnya Pak Jimmy. Akhirnya kita buat taman baca di kampung yang memang terdampak banjir. Setelah itulah kita namakan taman bacanya Istana Belajar Anak Banten. Wow. Gitu. Jadi tahun 2013 ya, udah hampir 10 tahun ya. Hampir 10 tahun. Jadi setelah karena merespon tentang banjir yang ada di Banten dan Istana Belajar berkembang secara luar biasa, mungkin Mas Panji bisa ceritakan misi utama daripada Isbanban ini. Isbanban ini punya misi utamanya adalah kita pengen mendekatkan akses pendidikan buat anak-anak yang emang berada di seluruh area Banten, khususnya daerah-daerah pedesaan. Karena sebenarnya kalau balik lagi ke personal experience dulu zaman kecil Pak Jimmy, saya lahir dan besar di satu kampung di Banten. Di Banten. Oke. Ya. Jadi saya ngerasain gimana rasanya jadi anak desa, anak kampung yang susah banget untuk dapetin akses pendidikan yang bagus-bagus kayak orang-orang kota.
Bahkan waktu itu kalau mau nyari buku aja nggak punya perpustakaan di sekolahnya, saya harus coba cari orang-orang yang punya buku dan pinjam buku dari sana. Sampai satu ketika memang karena keterbatasan ekonomi waktu itu, saya besar dan lahir di keluarga yang cukup struggle dalam hal ekonomi. Zaman waktu itu saya punya mimpi untuk tetap bisa lanjut sekolah. Sampai akhirnya singkat ceritanya adalah walaupun banyak keterbatasan, hampir putus sekolah, cuma nggak bisa bayar biaya sekolah waktu itu. Dan akhirnya bisa sampai kuliah lulus. Saya punya janji sebenarnya sama diri saya sendiri bahwa I have to pay back this scholarship. Jadi saya pengen bayar balik apa yang saya dapetin hari ini. Saya pengen bayar balik supaya bisa bantuin anak-anak seperti saya waktu itu. Jadi makanya Isbanban ini sebenarnya dibuat selain memang untuk membantu dan mendekatkan akses pendidikan, saya tuh punya mimpi bahwa Isbanban bisa membantu anak-anak yang seperti saya dulu yang kesulitan secara ekonomi, tapi dia masih punya mimpi untuk bisa mengejar sekolah setinggi-tingginya. Wow. Kenapa kok fokus hanya Banten? Ya. Nggak seluruh Indonesia. Nggak seluruh Indonesia gitu ya. Saya percaya Pak Jimmy gitu. Setiap kita pasti punya mimpi yang besar untuk membangun Indonesia. Tapi saya percaya dari Banten inilah kita akan melahirkan generasi-generasi yang luar biasa, yang pada akhirnya nanti akan menginspirasi anak-anak muda lainnya di setiap provinsi lain untuk untuk melakukan apa yang seperti kami lakukan di Isbanban. Karena menurut saya ini adalah efek yang berdampak kepada inspirasi kepada seluruh anak muda, supaya dari hal-hal kecil, dari lingkungan terdekat aja dulu kita bisa membuat dampak. Bayangkan kalau semua anak muda, 1, 20, 50, 1000, 2000 anak muda memikirkan hal yang sama, bahwa kalau kita bisa berdampak untuk daerah ya, atau lingkungan terkecil kita, pasti semua akan menjadi lebih baik. Gitu. Jadi dalam program Isbanban sendiri, kalau biasa sebutkan top 3 programnya apa aja ya Mas Panji? Top 3 programnya kita yang pertama kita fokusnya adalah membantu akses dan juga kualitas pendidikan anak-anak, yaitu membangun taman baca. Taman baca. Jadi taman baca inilah yang kita bangun di daerah-daerah pedesaan, Pak Jimmy. Kita ngebantu anak-anak yang memiliki kesulitan untuk mengakses pendidikan. Makanya kita bangun perpustakaan kecil atau taman baca ini supaya anak-anak bisa mendapatkan akses terhadap buku-buku bacaan. Nah, selain itu program yang kedua kita coba melakukan program pengajaran. Jadi ngajar bermain bersama anak-anak setiap hari Minggu, bareng sama anak-anak di desa. Dan kita mengirimkan tenaga-tenaga relawan. Nah, inilah anak-anak muda inilah yang kita rekrut untuk bisa membantu anak-anak di daerah pedesaan untuk bisa belajar lebih baik. Nah, dan program yang ketiga ini baru kita buat tahun 2018 kemarin, yaitu program beasiswa. Kita melihat bahwa membangun taman baca atau mengajar saja belum cukup, karena kita sendiri masih melihat dengan mata kepala kita sendiri anak-anak yang udah belajarnya semangat di taman baca kita, tapi punya keterbatasan untuk bisa lanjut sekolah cuma karena orang tuanya nggak bisa bayarin sekolahnya lanjut sampai SMA atau bahkan kuliah. Nah, disitulah akhirnya kekhawatiran kita buat program namanya beasiswa. Jadi kalau merekrut relawan-relawan muda, setiap minggu saya dengar ada di 8 atau 10 desa ya. Di Banten gitu ya. Pak. Bagaimana perekrutan anak-anak muda, relawan-relawan yang minggu demi minggu masuk ke kampung, ke desa, ngajarin. Gimana Mas? Jadi kalau untuk rekrut relawan, Pak Jimmy, kita merekrut setiap tahun. Jadi biasanya awal tahun kita buka rekrutmen untuk anak-anak muda. Dulu zaman 2013 kita masih open rekrutmennya turun ke sekolah-sekolah sama universitas untuk sosialisasi. Sekarang dunia sosial media udah makin besar gitu ya. Jadi kita fokus untuk ngembangin di dunia media sosial untuk bisa ngerekrut para relawan. Biasanya relawan ini juga anak-anak muda yang masih di jenjang perkuliahan, Pak. Jadi anak-anaknya masih semester 1, bahkan fresh graduate juga ada. Nah, inilah yang kita coba kembangkan, bahwa kita percaya setiap anak muda di Banten itu punya keinginan besar untuk ngebangun daerahnya.
dan harapan besarnya adalah Isbanban yang bisa jadi salah satu wadah mereka untuk bisa berkontribusi. Sekarang selama 10 tahun ini kurang lebih udah berapa ratus relawan yang dilibatkan? Ya. Kalau dihitung mungkin dari 2013 10 tahun sebenarnya udah ada sekitar 1.200 ke 1.300 relawan. Wow. Yang pernah bergabung di Isbanban, karena setiap tahun tuh ada 150 relawan bergabung. Itu semuanya teman-teman dari Banten saja? Ya. Atau dari provinsi lain boleh? Boleh sebenarnya dari provinsi lain. Yang penting relawan ini mau dan komit untuk bisa ikut bersama kita mengabdi di daerah Banten. Karena area-area lokasi kita ada di Banten. Jadi Mas Panji, saya dengar ada satu program tadi cukup menarik yaitu Dream Scholarship. Ya, siapa tahu teman-teman Banten melihat program Satu Cerita Indonesia dan punya tekad untuk menjadi orang yang seperti Mas Panji go global gitu ya. Bisa ceritakan nggak dan sekaligus bisa ngomong sama teman-teman apa sih itu Dream Scholarship? Ya, Isbanban sekarang punya program namanya Isbanban Dream Scholarship. Jadi program beasiswa ini adalah kita buat untuk membangun pendidikan di daerah Banten, khususnya membantu anak-anak di Banten supaya bisa mencapai mimpi-mimpinya dengan terus bisa lanjut sekolah setinggi-tingginya, setinggi mungkin bahkan. Jadi program ini kita buka untuk anak-anak SMP, SMA dan juga perkuliahan di Provinsi Banten, yang mana anak ini memang anak Banten. Kita pengen bantu anak-anak Banten ini supaya mereka punya kesempatan untuk lanjut sekolah. Karena kita ngelihat bahwa angka partisipasi sekolah di Banten khususnya di SMA dan tingkat tinggi atau pendidikan tinggi itu masih sangat rendah. Atau bahkan di bawah rata-rata nasional. Kita ngerasa bahwa ini yang perlu kita support. Banyak anak-anak yang pengen lanjut sekolah cuman terbatas sama kondisi ekonomi. Nah, kita sebenarnya kita ngebuka program donor bulanan atau donatur bulanan. Nah, program ini yang kita buka untuk semua para orang tua asuh atau kakak asuh yang pengen membantu anak-anak di Banten untuk bisa lanjut sekolah setinggi mungkin. Kalau program ini biasanya atau donatur bulanan ini kita biasanya langsung kontak dengan donaturnya atau bahkan bisa kontak ke Instagram kita. Bahkan kita juga kadang suka reach out sendiri, cari sendiri siapa yang mau jadi kakak asuh atau orang tua asuh. Yang mana nanti setiap bulannya ada nominal tertentu yang bisa dibiayai untuk anak-anak bisa sekolah. Jadi teman-teman dalam Satu Cerita ini kalau ingin partisipasi bisa menghubungin Isbanban ya. Betul. Instagram Isbanban Anda bisa dukung baik tenaga, baik daya, baik keuangan. Betul, Pak. Untuk target 2023 akan memberikan berapa banyak scholarship? Nah, tahun ini kita targetnya nambah sekitar 100 sampai 150 scholarship. Ya, jadi karena tahun kemarin baru dapat 250, tahun ini kita coba 150 karena 250 itu udah gabungan dari 3 tahun ke belakang. Kita berharap 100 sampai 150 ini bisa kita dapatkan tahun ini. Yang mana yang kita targetkan adalah anak-anak yang masih SMA dan mau lanjut ke kuliah. So Mas Panji, kalau kita ngelihat daerah demi daerah ya, tingkat literasi di Indonesia ini cukup tinggi ya, 0,01% hanya yang senang membaca. Gimana kondisi di Banten sendiri nih? Lalu kiat-kiat Isbanban untuk meningkatkannya gimana, Mas? Literasi di Banten, di literasi Banten khususnya. Apalagi ngelihat angka itu ya Pak ya, sangat miris. 1 banding 1000 orang ya di Indonesia yang suka baca. Kita di Isbanban atau di Banten, kita juga ngelihat bahwa ini juga cukup miris Pak. Jadi kita ngerasa bahwa sebenarnya bukan tidak kalau yang kita lihat turun-turun ke desa Pak. Di desa dampingan kami ada 7 desa dampingan hari ini, di mana totalan desa dampingan yang kita punya ada 18 desa dampingan sejak 2013. Tapi sisanya sudah kita terminate atau selesaikan gitu. 7 desa dampingan ini kita lihat ternyata anak-anak itu bukan tidak ingin membaca, tapi mereka memang tidak punya buku bacaan. Khususnya buku bacaan yang memadai. Banyak dari mereka yang bahkan tahu membaca itu hanya membaca buku LKS sekolah gitu, lembar kerja siswa. Jadi itu sebenarnya buku tugas sekolah ya, bukan buku bacaan anak gitu. Makanya kita sebenarnya ingin membuka akses atau bahkan membuat anak-anak tuh bisa lebih banyak membaca dengan menyediakan buku bacaan. Karena supaya mereka bisa rajin membaca, perlu ada buku bacaannya dulu. Dari situlah akhirnya tingkat literasi anak-anak bisa juga meningkat gitu Pak. Jadi setiap desa itu ada perpustakaannya atau
tempat bacaan keliling. Perpustakaannya khusus. Di situ ada khusus perpustakaan atau ada sekolahnya sekalian? Biasanya kita ikut di madrasah atau di di satu lokasi. Ada satu taman baca juga yang kita bangun sendiri, Pak. Oke. Di daerah Bambu Apus, Tangerang Selatan. Hasil kolaborasi dengan Universitas Tarumanegara gitu ya. Di mana kita juga membangun taman baca dari nol gitu. Jadi kita kerjasama sama warga melihat ada nggak lahan yang kosong untuk kita bangun taman baca. Akhirnya kita mendirikan taman baca itu untuk nanti akhirnya anak-anak bisa belajar di sana. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau sebagai satu kegerakan lah, nggak sekedar yayasan ya. Menurut saya Isbanban ini Istana Belajar Anak Banten. Ya, bagaimana ini mungkin pertanyaan ngomong sensitif juga sensitif, ngomong enggak ya enggak ya kan. Dalam bingkai Indonesia NKRI ideologi daripada bangsa kita sih Pancasila, bagaimana mengajarkan ideologi bangsa kita ini di generasi sedini mungkin. Peranan Isbanban sendiri gimana, Mas? Ya, kita sebenarnya percaya bahwa setiap anak-anak itu punya kesempatan untuk banyak belajar gitu ya. Jadi ideologi bangsa kita ini kita ajarkan setiap hari Minggu, di mana setiap hari Minggu ada program namanya Minggu Belajar. Kita belajar bersama-sama, kita mengenalkan tentang kebinekaan, keindonesiaan. Kita percaya setiap anak-anak dimanapun berada, walaupun itu di pelosok desa, kita harus datang ke sana juga naik motor dan ujung sekali gitu. Kita percaya setiap anak-anak di daerah manapun di pelosok Indonesia itu adalah anak-anak Indonesia. Maka dari itu perlu belajar banyak tentang keindonesiaan. Jadi kita belajar mulai dari bahkan sebelum belajar juga ada anak-anak yang kita ajak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Sampai akhirnya kita ada satu materi atau modul pembelajaran tentang keindonesiaan. Di mana anak-anak belajar tentang budaya Indonesia, agama apa saja yang ada di Indonesia, makanan-makanan Indonesia yang terkenal apa saja, tradisional, baju adat seperti apa. Jadi mengenalkan Indonesia sejak dini, itulah yang kita lakukan setiap hari Minggu walaupun kecil. Harapannya anak-anak bisa belajar tentang ini dahsyat lah ya, sedini mungkin ya. Seringkali kan teman-teman banyak sekali lah lewat sosial media ini ideologi Pancasila yang sangat jauh di antara generasi muda, dan saya senang Isbanban ini memberikan pengajaran yang sangat nasionalis, bagaimana menghidupi lah ya. Betul. NKRI, kebinekaan dan lain sebagainya. Teman-teman, saya ingin ajak untuk kita jalan-jalan di Banten, khususnya 7 desa, apa yang telah dilakukan oleh Isbanban, dan saya percaya Anda akan terinspirasi. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk program-program yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.